Berbagi itu adalah sebuah proyek. Kalau kita ngelihat ya, berbagi ini adalah sebuah proyek kasih dari Tuhan yang dititipkan kepada kita pasti akan tekun, akan terus konsisten untuk melakukan. Ya. Teman-teman biasanya panggil aku Bam, tapi kalau yang muda-muda panggil aku Kobam. Kalau aku sih biasa ibadahnya tuh di Semanggi ya, kadang-kadang Puri juga. Jadi awalnya itu tahun lalu ya, waktu pas tahun pertama pandemi ya, itu kan kita PPKM semua tuh, semua kegiatan online. Terus pas kira-kira November deh kalau nggak salah, itu Gwen, keponakan aku, dia tiba-tiba WhatsApp aku kan, aduh ini bosen banget nih, dia bilang kan gitu ya. Aku bosen, so boring kata dia kan ya, online terus. Terus aku pikir ya, ngapain ya? Ya udah aku ajakin aja, mau nggak? Aku tahu dia seneng gambar kan, jadi aku udah ajakin dia itu, Gwen mau nggak gambar bareng gitu. Tapi terus kan dia kan mesti sekolah lagi gitu ya. Nah terus saya terusin tuh gambar-gambar gitu ya. Tahu-tahu ada temennya temen itu nanya terima pesanan nggak? aku agak aneh ya, yang belum pernah kan ya terima pesanan gambar ya. Bingung juga ini nge-charge-nya gimana gitu kan ya. Terus aku pikir, kan memang kan selama ini, setahun ini aku sama teman-teman tuh support satu panti di Solo gitu ya. Coba aku tanya, mau nggak aku gambarin for free gitu ya, tapi kasih donasi gitu. Oh ternyata dia mau gitu kan. Nah dari situ terus baru kepikir, kayaknya bisa diterusin gitu loh. Yang sekarang saya lakukan tuh saya ngamen sebenarnya. Karena saya nggak bisa nyanyi, bisa gambar, saya ngamen gambar. Jadi saya terima menggambar, teman saya fokus di gambar potret. Awalnya itu saya fokus di menggambar wajah orang lah, minta digambarkan wajahnya atau wajah anaknya. Tapi terus ada banyak juga yang minta digambar binatang peliharaannya, dan hasilnya itu disumbangkan untuk menyekolahkan ya. Jadi saya juga minta sama pimpinan panti uang yang dari hasil menggambar ini itu fokus aja untuk sekolah. Jadi yang saya minta dari hasil ngamen gambar ini itu benar-benar fokus hanya untuk menyekolahkan. Karena mereka itu ada banyak, ada 45 anak yang sedang bersekolah sekarang. Salah satu cara itu untuk menaikkan harkat hidup mereka itu adalah lewat pendidikan. Itu sih yang saya lihat sangat penting gitu. Buat aku tuh berbagi itu adalah sebuah proyek. Ya. Kalau kita di proyek yang istilahnya proyek-proyek yang menghasilkan uang itu kan kita bisa begitu tekun gitu loh. Kita bisa mengejar dengan seluruh kekuatan kita gitu. Kalau kita ngelihat ya, berbagi ini adalah sebuah proyek kasih dari Tuhan yang dititipkan kepada kita pasti akan tekun, akan terus konsisten untuk melakukan. Itu sih menurutku. Aku pikir ya, sukacita saat berbagi itu bukan hal yang utama dikejar ya, tapi itu inevitable gitu, nggak bisa dihindari. Orang-orang yang yang kepada mereka kita berbagi memang kebanyakan sih bersukacita pasti ya, karena masalah mereka tuh ada orang lain yang memperhatikan dan melihatnya itu serius gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin tuh kitanya juga bersukacita sih. Itu saya nggak bisa menggambarkan ya, kayaknya teman-teman harus terjun sendiri deh supaya bisa ngerasain gitu loh. Bener-bener nggak ngerti, saya nggak bisa gambarin gitu loh sukacitanya. Kayak misalnya gini, 3 hari yang lalu deh, itu ada satu klien gitu yang saya juga nggak kenal, dan dia mesan sketsa saya itu tuh nggak langsung. Dia lewat keponakannya, kebetulan saya memang kenal sama keponakannya ini gitu ya. Setelah selesai, saya kirim, saya kasih tahu
tarifnya gitu. Tapi saya selalu welcome untuk klien-klien saya untuk menambahkan gitu kan ya. Dan tambahannya itu udah pasti saya salurkan tuh semua. Nah, terus teman saya kasih tahu, tante saya udah transfer, tolong dicek. Pas saya cek, saya kaget. Karena yang ditransfer itu 10 juta. Saya kaget, saya pikir ini salah transfer kali ya. Saya kasih tahu, ini nggak salah. Mungkin 1 juta kali maksudnya gitu ya. Perlu dikembaliin nggak? No. Memang tante saya kasih 10 juta. Pada waktu itu juga saya nangis sih. Bukan karena angkanya ya. Cuma bahwa ada orang yang benar-benar serius gitu loh untuk berbagi ke anak-anak ini gitu. Dan itu yang saya bersyukur. Saya langsung transfer ke panti dan itu sukacitanya nggak bisa tergambarkan, nggak bisa saya gambarkan sih. Kalau orang yang merasa kecewa sama pelayanan kita tuh ada juga. Waktu itu problemnya tuh adalah distribusi ya. Jadi material yang kita distribusikan itu tuh terhambat karena memang bencana kan. Kalau bencana tuh biasanya tuh nggak gampang gitu loh, barang-barang yang dibawa ke daerah yang kena bencana itu tuh untuk masuk ke daerah itu gitu. Jadi ada satu kepala keluarga sih waktu itu, dia dari jadwal itu mundur 2 minggu juga masih belum dapat material yang dia sebenarnya dia harusnya dijatahkan gitu loh. Jadi bapak itu di depan umum gitu ya, itu memaki-maki kita dan suruh kita pulang ke Jakarta gitu. Saya terus terang kaget sih. Ya kalau saya bilang saya nggak kaget tuh bohong lah ya. Tapi ini aneh. Anehnya saya nggak tersinggung, nggak tahu gitu ya. Saya juga bingung kenapa saya nggak tersinggung atau saya nggak marah gitu loh. Tapi saya percaya itu Tuhan yang jaga ya. Tuhan kan jagain hati kita gitu loh. Dan pada waktu itu saya cuma diem aja, saya dengar aja, dan respon saya itu saya minta maaf. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berbagi ya? Berbagi itu bukan himbauan, tapi itu perintah. Yang merintahin siapa? Itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lihat di Matius 19 ayat 21 ya. Itu ada orang kaya yang mau jadi pengikut Yesus, ya kan? Orang kaya itu nggak bercela loh, hidup keagamaannya itu sempurna gitu lah. Tapi Tuhan Yesus bilang ada satu yang kurang. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu ada di Matius 19 ayat 21. Itu perintah loh. Itu bukan himbauan. Kita kalau memang kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan ya, kita mau nggak mau kita harus berbagi. Dan satu motivasi lagi juga bukan dari saya ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Yang diambil dari Matius 25 ayat 40 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.